Gimana kabar kalian di rumah? Sehat ya pastinya ya. Pasti harus sehat. Pasti kan sehat ya, puji Tuhan. Sehat. Ya, kabar saya juga sehat, puji Tuhan. Semoga kita tetap sehat. Kapan sendiri? Sehat. Semoga kita semua tetap sehat sampai nanti kita juga ketemu nanti di minggu berikutnya ketika nanti kita offline. Oke, amin kakak. Oke, adik-adik, hari ini kita akan ibadah bareng lewat online. Adik-adik boleh siapkan Alkitab, boleh siapkan hati dan pikirannya, terus kita boleh masuk dalam ibadah ya. Iya. Siska, Langsung doa ya. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali ya Tuhan, meskipun hanya lewat online, tapi kami yakin ya Tuhan bahwa kasih-Mu besar bagi kami semua ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami akan memulai untuk menceritakan tentang firman-Mu ya Tuhan kepada adik-adik kami. Kiranya Engkau berikan kami hikmat ya Tuhan agar dapat menjelaskan firman Tuhan yang akan kami berikan dengan baik, dan juga Engkau berkati adik-adik yang berada di rumah juga agar dapat mengerti dengan apa yang kami berikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, yang pertama Kak Mat ya. Oke, terima kasih Kak Siska. Ya. Siska. Oke, sekarang kita akan baca Alkitab dulu ya teman-teman ya. Bisa kita baca dari Yesaya yang ke-40 pasal 40 ayat 1 hingga yang ke-11. Oke. Kalau sudah siap kakak bacakan ya. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-1 hingga yang ke-11. Berita keselamatan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara. Jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah.
Ia datang dan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ya, sekian dari pembacaannya. Ini kita akan langsung ke pembahasannya aja ya. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan Kak Mark ini yang akan memulainya. Kakak di sini akan membagikan sejarah singkat yang bisa kakak katakan ya, untuk kalian bisa pahami. Sejarah ini sebenarnya sih sifatnya umum ya, Kak Siska, Kak Venska ya. Sifatnya umum, maksudnya umum itu sudah banyak orang yang pasti tahu. Ya. Iya. Tahu. Jadi kakak hanya mengingatkan kembali latar belakang dari kitab ini apa sih. Nah, ini yang pertama. Ceritanya itu bangsa Israel itu bersukacita. Nah, bangsa Israel itu kan bersukacita. Itu karena dibebaskan dari penghukuman di Babel. Dan dari kejadian ini kasih Allah itu terlihat. Kasih Allah itu kekal untuk bangsa Israel. Nah, kenapa sih kasih Allah itu bisa kekal? Kenapa sih kasih Allah itu baik buat bangsa Israel? Karena dalam masa penghukumannya bangsa Israel selama 70 tahun itu, bangsa Israel berproses tentunya. Nah, pada saat berproses, Allah itu tidak diam, Tuhan itu tidak diam. Tuhan Allah itu masih menyertai bangsa Israel, menguatkan bangsa Israel, dan mendoakan bangsa Israel, dan tidak ada berdoa ya, ada penyertaan sehingga bangsa Israel itu sangat kuat dan bisa melewati 70 tahun tersebut. Kenapa sih Tuhan izinkan bisa sampai 70 tahun penghukumannya? Karena Tuhan Allah yakin bahwa bangsa Israel itu sanggup melewati itu semuanya. Nah, berikutnya, ketika bangsa Israel dibebaskan dari 70 tahun penghukumannya di Babel, bangsa Israel itu senang hati, sangat gembira, dan ketika sudah terjadi semua yang sudah dibebaskan, dengan gembira dia mewartakan kesaksian tersebut. Kesaksiannya keseluruhnya, kesemuanya, bahwa Tuhan tetap menyertai bangsa Israel selama 70 tahun. Ya, sebenarnya kakak jelaskan ini muter-muter ya sebenarnya. Pada intinya ini bangsa Israel ini sangat bahagia ketika sudah bebas dan Tuhan menyertainya ya. Bersukacita banget lah ini ya. Jadi itu latar belakang yang kakak bisa sampaikan. Teks bacaan dari hari ini. Oke. Kak Venska. Kak Siska ya? Pemahamannya kakak ya? Iya, pemahamannya di Kak Siska ya. Jadi pemahaman dari firman Tuhan kita hari ini adalah sambil nyontek ya, soalnya agak lupa atau kakak masih muda nggak sih? Tadi kakak juga lupa misalnya tadi. Kita kan sama-sama belajar ya. Iya, benar. Jadi agak-agak lupa ya, agak pikun nih kayaknya, udah nggak tahu umur 60-an mungkin, jadi udah lupa. Enggak sih, bercanda. Apa sih gari gua? Balik ke firman Tuhan ya. Oke, untuk pemahaman teologi yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan kita ini adalah yang pertama, Allah itu nyata adanya dan selalu memelihara kehidupan umatnya dengan kasih setia yang kekal. Apa sih Kak? Kok maksudnya Tuhan itu selalu memelihara? Buktinya apa dari yang udah kakak ceritain ini? Jadi buktinya itu adalah Tuhan. Tuhan itu tetap memelihara bangsa Israel ya Kak ya? Iya. Memelihara bangsa Israel selama 70 tahun masa penghukuman, dan akhirnya dibebaskan. Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi mereka di dalam masa penghukuman. Padahal mereka itu sedang dalam masa penghukuman ya, tapi mereka tetap disertai Tuhan. Tuhan tetap melindungi mereka dalam
masa penghukuman itu sampai akhirnya mereka dibebaskan. Lalu ada juga kasih setia Allah itu kekal. Karena kasih setianya Allah mengampuni dan memulihkan orang berdosa, yaitu tadi Allah Allah tetap melindungi bangsa Israel saat pada masa penghukuman, dan karena kasih setianya Allah mengampuni dan memulihkan orang berdosa yang memberikan kehidupan baru. Jadi setelah bangsa Israel ini diberitakan bahwa telah bebas, mereka diberikan kehidupan baru oleh Tuhan. Gitu ya. Lalu hidup orang yang diampuni dan dipulihkan itu kemudian menjadi sebuah arak-arakan kesaksian. Jadi setelah mereka ini dalam 70 tahun penghukuman lalu dibebaskan, pada saat mereka dibebaskan itu mereka bisa bersaksi pada banyak orang bahwa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi, karena ya itu tadi, kalau misalnya orang tanya apa sih Tuhan itu mengasihi, gimana sih maksudnya, ya mereka bersaksi, iya aku dalam masa penghukuman ini aku tetap diberkati Tuhan saya pada masa pembebasan gitu. Jadi Tuhan itu adalah benar-benar mengasihi dan kasihnya itu kekal seperti itu. Iya. Benar nggak Kak? Betul sekali. Kekal. Ya kasih Tuhan itu kekal ya. Ya. Oke, itu selanjutnya. Ya. Jadi adik-adik turunan di rumah, hari ini kan kita akan belajar satu tema, yaitu kasih Allah yang memulihkan. Kalau kita lihat di minggu kemarin itu adalah minggu Advent pertama, sorry. Nah, di mana minggu Advent pertama ini kita akan menjalaninya selama 4 minggu betul-betul menjelang Natal. Nah, kalau Advent sendiri itu artinya adalah penantian. Berarti di dalam minggu-minggu kita menjelang masuk Natal itu ada penantian setiap minggu yang kita disuguhkan dengan firman Tuhan yang akan membawa kita pada bagaimana kasih Allah itu hadir nyata di tengah-tengah kita melalui kelahiran Tuhan Yesus, kayak gitu. Nah, dari cerita itu kita bisa mengaitkan dengan firman Tuhan kita kali ini, Kak. Bagaimana aplikasi yang bisa kita terima dari firman Tuhan yang kita Kak Siska dan Kak Mak jelasin tadi, itu adalah kita melihat dengan kondisi yang saat ini sedang kita alami. Saat ini kita sedang ada juga dalam kondisi yang sulit ya, bisa dikatakan ya. Kita ada di tengah kehidupan pandemi COVID selama hampir 2 tahun dengan kehidupan yang baru, keluar dari zona nyamannya kita. Itu merupakan salah satu istilahnya itu kalau bagi kakak ya, itu adalah sebuah tantangan, sebuah pergumulan besar yang semua manusia di sini pasti menggumuli dengan adanya pandemi ini, dan banyak kesulitan juga ya Kak ya. Nah, kita bisa mengaitkan bahwa ketika bangsa Israel mereka selama mengalami 70 tahun penghukuman di Babel dengan segala proses yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka, sehingga nanti pada saatnya mereka dibebaskan seperti Kak Siska bilang menjadi kesaksian. Nah, kita boleh melihat bahwa setiap proses yang mereka jalani atau setiap hal yang mereka jalani dalam penghukuman itu memulihkan mereka sehingga Tuhan melihat bahwa mereka berproses di situ, dan mereka akhirnya menerima suatu anugerah kasih Allah yang kekal yang Kak Siska katakan, sehingga itu menjadikan mereka kebebasan dari penghukuman di Babel. Kalau saat ini mungkin ya kita ada dalam masa penantian bagaimana Tuhan mau memulihkan kita dari pandemi COVID. Entah itu bagaimana caranya Tuhan mau membuatnya yang di luar akal manusia, tapi percayalah bahwa setiap proses yang kita jalani, bahkan sebelum pandemi pun akan ada masa-masa sulit yang akan terus kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi itu mengajarkan kita bagaimana cara kita berproses untuk kita bisa melewati, dan kita bisa nanti akan menerima kasih Allah yang kali itu, sampai nanti pada akhirnya kita bisa merasakan bahwa benar-benar kita merasakan sendiri bahwa kasih Allah itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Dia menolong kita, Dia merangkul kita, bahkan Dia memelihara kita, sehingga nanti itu akan menjadi kesaksian bagi
bagi teman-teman kita yang mendengarkan, bahkan bagi diri kita sendiri, bahkan bagi keluarga dan segala macamnya. Jadi poin penting di sini yang mau ditekanin sama kita bertiga dari kakak-kakaknya di sini adalah kasih Allah yang kekal itu, yang memulihkan setiap kita itu, percayalah bahwa itu merupakan suatu anugerah Tuhan, di mana kita juga akan menerima itu nanti di hari Natal nanti, dengan bagaimana kita bisa meresponi kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dia lahir untuk kita, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, dan itu terbukti nyata gitu loh. Jadi ya itu sih simpelnya ya Kak ya. Jadi kalau kita belajar dari kondisi saat ini yang kita sedang alami, ya kita bisa mengaitkannya, karena emang ngomongin penantian itu sangat lama dan membosankan. Iya. dan kayak istilahnya tuh kita Kapan sih? Bahkan kalau mau dibilang sulit, emang sangat sulit, karena bangsa Israel sendiri kalau kita lihat mereka adalah bangsa yang jadi bangsa pilihan Allah. Tetapi di satu sisi ketika mereka menjadi bangsa pilihan Allah, tetapi mereka juga merupakan salah satu bangsa yang tegar tengkuk. Istilahnya di situ adalah mereka bangsa yang kalau misalnya melakukan satu kesalahan itu bisa lagi mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang kali, bisa seperti itu. Sehingga kenapa Tuhan pun akhirnya harus memberikan hukuman yang sewajarnya, yang semampu dalam kemampuan mereka. Ya karena emang Tuhan pengen mereka berproses, bukan karena Tuhan jahat ya teman-teman. Karena memberikan hukuman itu kayak gitu selama 70 tahun karena Tuhan enggak. Tapi di situ Tuhan kasihnya bilang, Tuhan itu memelihara, menolong ya Kak? Iya, selama 70 tahun. Dan Kak Mau juga bilang bahwa bangsa Israel itu mereka bisa bersaksi, berarti mereka sudah mengalaminya ya kan Kak? Dan mereka juga berproses dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi adik-adik jangan pernah menganggap bahwa ketika kalian mendapatkan masalah, ketika kalian mendapatkan situasi yang sulit, pergumulan yang berat, apapun itu, jangan down, jangan lari berpikir bahwa itu adalah Tuhan karena tidak menyayangi kita dan Tuhan memberikan hukuman karena Tuhan tidak sayang. Bahasa simpelnya seperti itu ya. Tapi di sini Tuhan mau memberikan kita pembelajaran bahwa kita harus belajar berproses untuk memulihkan diri kita, sehingga nanti akan ada kasih Allah yang depan yang kita terima. Itu kasih Allah yang memulihkan gitu. Jadi ada bukti nyata loh Kak. Apa itu Kak? Bangsa Israel selama 70 tahun ya, Tuhan tetap melindungi, Betul. Tuhan tetap mengasihi. Betul. Contoh nyatanya di dalam kehidupan kita selama pandemi ini, Tuhan juga tetap melindungi kita loh. Kalian masih bisa sekolah, adik-adik masih bisa sekolah meskipun online. Terus kakak-kakak yang masih cari kerja akhirnya bisa dapat kerjaan di dalam pandemi, itu Tuhan luar biasa banget loh. Betul. Ada juga yang usahanya lancar padahal ini lagi pandemi. Jadi memang di balik sisi negatifnya pandemi, tapi Tuhan itu luar biasa, sangat luar biasa. Tuhan tetap melindungi kita juga dari yang adik-adik bisa sekolah, meskipun online ya. Terus mungkin yang kita kerja ada yang juga yang work from home. Tapi ada juga yang kerjanya udah di kantor, gitu kan. Jadi perlindungan Tuhan itu nyata ya Kak ya. Karena ya dalam masa kayak gini gitu. Karena yang harus kita lihat di sini adalah bukan karena satu hal ini kita menjadi stagnan gitu dan menjadi kita berhenti nggak melakukan apa-apa, enggak kan? Buktinya sampai sekarang kalian masih bisa yang tadi Kak bilang sekolah, ada yang bisa masih bekerja, bahkan melakukan kegiatan apapun meskipun dengan cara yang berbeda, udah tidak seperti yang dulu. Mungkin ya saat ini sekarang yang berbeda, yang nyata yang bisa kalian lihat adalah yang dulunya kakaknya itu nggak bisa, yang dulunya nggak biasa ngomong di kamera, terus sekarang harus diwajibkan ngomong di kamera. Terus kayak harus pakai masker, yang dulunya kita tuh nggak perlu pakai masker, bisa lihat muka full gitu ya kan. Tapi sekarang kita harus, ya ini merupakan salah satu cara Tuhan untuk kita mau berproses kayak gitu kan Kak. Jadi setialah, lebih taat lah ya, makanya prokesnya harus lebih taat, lebih setia, terus lebih membangun apa ya? Ini apa sih? Membangun mengandalkan Tuhan. Iya betul. Mendekatkan diri dia. Iya benar.
mendidik kalian dengan membaca firman Tuhan, karena pedomannya cuma ada satu, yaitu di firman Tuhan. Dan ketika itu juga bisa kalian belajar juga dari pengalaman hidup kalian sendiri, pengalaman hidup kakak lain di sini, boleh menjadi contoh yang baik diambil, yang tidak baik Jangan diambil, jangan ditiru gitu. Jadi ambillah sisi positif, buanglah sisi negatif kayak gitu. Jadi belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Betul banget. Amin. Amin Kak. Ya simpel sekali, tapi kakak harap, kita kakak diharapkan bahwa kalian memahami dan lakukan firman Tuhan itu di kehidupan kalian sehari-hari. Bahkan kakak-kakaknya juga akan melakukan hal yang sama. Karena kita sudah menjelaskan dengan cara terbaik yang kita bisa ya. Oke, kita tutup Alkitab kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur di siang hari ini Tuhan. Kau boleh ada bagi kami selaku anak-anak-Mu, anak-anak teruna di tempat ini, di rumah kami masing-masing, bersama juga dengan kakak lain yang melayani di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang tidak terlepas dalam kehidupan kami, yang memberikan kami kekuatan, kemampuan dalam melewati segala situasi dan kondisi yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu boleh mengajarkan kami bagaimana kami boleh setia, taat untuk berproses dalam semua hal yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan itu kekal dan nyata dalam hidup kami, dan kami boleh menjadikan kesaksian berkat dalam kehidupan kami untuk orang-orang bisa lihat dan mereka bisa melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mampu memberikan kami kebebasan untuk kita menjadi hidup kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa secara khusus untuk adik-adik teruna kami dalam masa sekolah mereka, studi mereka yang mereka jalani. Tuhan berkati, Tuhan berikan mereka kemampuan yang baik bagi mereka dalam sekolah, bahkan nilai-nilai yang mereka akan meraihnya juga Tuhan Kau memberikan nilai yang terbaik, dan mereka boleh mendapatkan nilai yang baik dengan masa depan yang menanti mereka, dengan masa depan yang cerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluarga mereka, kedua orang tua, kakak beradik, semuanya kami serahkan kepadamu, dan pergaulan mereka bersama dengan teman-teman juga Tuhan yang menjaga, melindungi, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami kakak lain yang ada di tempat ini, kasih Kak Mat, hamba-Mu sendiri Tuhan, dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam pergumulan kami masing-masing pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau memberkati dan menjadikan kami teladan-Mu Tuhan, bahkan bagi adik-adik teruna kami, dan kami boleh menjadi kesaksian berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan kepadamu. Kami tahu Tuhan yang memegang penuh kehidupan kami, bahkan Engkau yang memberikan kami jalan keluar ketika kami membutuhkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa kami ini kepadamu, dan biarlah Tuhan doa yang Tuhan boleh ajarkan bagi kami boleh mau berkata demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan warta teruna. Yang pertama, warta terunanya kita minggu depan tanggal 12. Iya, tanggal 12 ya Kak ya? Iya, 12 Desember. Kita akan ibadah offline seperti biasanya di gereja GPB Maranatha Surabaya di Balai Pertemuan jam 9. Betul, ya 9 tepat. Dan adik-adik mungkin daftarnya kan biasanya kita lewat WA ya, tapi sekarang kita langsung datang aja ya Mbak ya. Langsung datang. Betul. Nanti di daftarnya pas sudah sampai nanti didaftar sama kakak-kakaknya, didaftar sama kakak-kakaknya di gereja langsung. Jadi registrasi gitulah ya. Registrasi ya. Jadi karena ibadahnya mulai jam 9, jadi adik-adik boleh datang jam 8 sampai nanti
jam 9. Kalau misalkan jangan mepet-mepet. Ya jangan mepet, Iya. karena mungkin proses registrasinya kan akan ditanyai beberapa pertanyaan, bukan interogasi tapi ya. Mungkin Iya. nama, terus kan masih Pertanyaan harus ringan tulis ya. lagi ya. Masih harus tulis lagi juga kan, nama, alamat, nomor telepon ya. Tuh jadi kan nanti siapa tahu yang tulis Kak Siska nanti Kak Siska bisa kalau tulis lama. Iya, jadi kalian jangan telat dan jangan lupa dicatat tanggalnya. Terus habis itu untuk berikutnya persembahan. Adik-adik boleh disimpan juga boleh untuk dibawa nanti pada Pas saat offline. hari Minggu offline, atau boleh dititipkan ke orang tua atau pada saat kalian ke gereja umum juga boleh. Terus yang ketiga adalah informasi mengenai kegiatan PT ke depannya akan diinformasikan melalui grup WA atau nanti akan ada warta visualnya kalau ada di gereja. Secepatnya mungkin akan kita tampilkan mengenai beberapa kegiatan yang wajib harus kalian ikut. Iya wajib. Karena ini memperlihatkan Natal PT kita. Iya, harus ya. Dan masih secret dulu, masih kita ini dulu. Masih kita keep dulu ya. Iya, jadi Nanti rahasia. betul Kak. Jadi nanti kita akan Surprise. Jadi nanti kita akan ngomonginnya nanti pada saat minggu depannya, oke? Terus untuk yang keempat, jangan lupa salat teduh kalian, jangan lupa baca firman Tuhan, doa setiap hari, dan apa lagi ya? Kak? Prokes Prokes, Ya, betul. tapi harus ya, penting itu. Meskipun yang sekolahnya udah offline jangan lupa tetap pakai masker, jangan lepas tetap lepas. masker harus tetap kita pakai Sedia hand terus. sanitizer. Betul, hand sanitizer dipakai. Kalau bisa jaga kesehatan kalian juga. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih. Oh, iya. Nah, betul. Kondisi hujan kayak gini, jadi kalian juga Udah harus jaga hujan ya kesehatan. sekarang ya juga. Ya. Vitamin C jangan lupa. Betul. Oke, adik-adik, sekian Dari kami. dari kami bertiga, dan kami bertiga mau pamit. Pamit dulu ya. Kepada PT ini, biarlah kalian semua bisa mengambil sisi baik dari kami. Benar-benar. Hikmahnya ya.